Dari Ishak kemudian dia punya anak Yakub, dari Yakub dia punya anak 12, itulah yang nanti disebut sebagai Bani Israel. Berarti yang dimaksud di situ di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Artinya apa? Di antara Bani Israel. 12 suku Israel. Di antara 12 suku Israel. Tadi saya sudah katakan keturunan Yakub, ya, nanti keturunan dari Abraham yaitu Ishak. Ishak punya anak bernama Yakub, Yakub punya anak laki-laki 12, dan dari 12 suku itu lah nanti yang disebut Bani Israel. Kalau yang dimaksud di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah saudara-saudaramu, dalam konteks di situ adalah di antara 12 suku Israel itulah di situ nanti datang seorang nabi itu. Berarti kalau Kainama mau mengambil konsekuensi, maka kita harus telusuri benarkah nabi yang dimaksud itu berasal dari 12 suku Israel, yaitu keturunan dari Yakub. Benarkah? Saya yakin tanpa harus saya katakan salah, pasti orang akan mengatakan salah. Karena dia tidak berasal dari tengah-tengah, dari saudara-saudaramu, yaitu yang disebut sebagai suku Israel. Anaknya Yakub. Karena Yakub itu nama lainnya Israel, Bapak Ibu. Dari Bani Israel. Oke. Berarti seorang nabi itu muncul dari keturunan di antara 12 suku Israel. Kenapa yang di abad ke-6 tidak masuk? Karena dia beda. Silsilah keturunannya sudah beda. Dan kemunculannya pun itu sudah tidak ada kisah ini sudah ini sebelum Masehi, dia lahir sesudah Masehi bahkan di abad ke-6. Bagaimana orang-orang Israel mendengarkan dia lagi? Ya, seharusnya kan tidak lama setelah Musa muncul orang ini. Atau dalam deretan ya keturunan-keturunan dari 12 suku Israel ini. Maka salah satu literasi dalam gereja Katolik mengatakan, Bapak Ibu, ini tidak semata-mata juga menunjuk kepada Yesus sebagai puncak dari segala puncak wahyu, tetapi juga merujuk kepada nabi-nabi yang muncul kemudian. Oke? Yang muncul kemudian, yang lahir dari ke-12 suku Israel ini. Itu baru satu ayat. Penjelasannya sudah begitu. Ini belum tafsir. Ini mari kita telaah dulu. Nanti tafsirnya. Bagaimana orang Israel mendengarkan orang yang lahir abad ke-6? Sementara mereka, ya setelah itu mereka tidak kedatangan seseorang yang kemudian lahirnya di tempat lain, tapi di tengah-tengah mereka dalam konteks Bani Israel. Tidak lahir di tempat lain. Apalagi lahirnya sudah beberapa abad kemudian. Sudah bukan dalam konteks Bani Israel yang membutuhkan pertolongan saat itu. Atau tidak termasuk dalam konteks nabi-nabi yang muncul setelah Nabi Musa, yang juga kemudian menyelamatkan Bani Israel. Baik itu dari penjajahan, dari perbudakan, dan lain-lain. Nanti malah muncul nama-nama nabi-nabi itu, misalnya Yeremia, Hosea, Yoel, Yesaya, dan lain-lain. Yang dimaksud oleh Kainama itu nggak ada. Oke, itu baru satu ayat ya. Oke, kemudian kita lihat ayat selanjutnya, 16. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihat lagi supaya jangan aku mati. Oke? Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa ketika ia mengutus Musa? Bapak Ibu ingat-ingat gak?
Aku telah mengutus aku kepadamu. Bahasanya ehye aser, ehye. Ehye aser, ehye. Aku telah katakanlah kepada orang Israel. Ya, aku telah mengutus aku kepadamu. Oke. Nah, siapakah nanti yang dimaksud itu? Kepenuhan dari kata-kata itu siapa? Tanpa saya harus mengatakan bahwa itulah Yesus Kristus. Itulah Yesus Kristus. Ya. Oke. Ini nyambung dengan Kristus. Ya. Oke. Baik. Tepat seperti yang dijanjikan Tuhan. Di Gunung Horeb, Bapak Ibu, kalau kita flashback, tidak pernah disebutkan seorang nabi manapun, apalagi yang muncul di tanah lain dari suku atau bani yang lain. Tidak pernah di situ diomongin itu. Yang diomongin tuh di tengah-tengah orang Israel dari 12 suku itu. Ya. Dan itu yang diminta oleh mereka, muncul di tengah-tengah mereka kepada Tuhan, Bapak Ibu. Mereka tidak minta supaya muncul di Arab. Nggak ada. Muncul di tengah-tengah mereka di antara kedua belas suku Bani Israel. Jadi keliru sekali ini pemahaman mereka ini. Oke, kita lanjut lagi. Dikatakan, lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Dari antara saudara mereka. Bukan dari antara bani yang lain. Ya. Tapi dari antara saudara mereka yang mana coba? Mereka itu ada 12 suku. Ya. Ada 12 suku Israel, dari antara itulah muncul. Ya. Seperti engkau, seperti Musa. Ya, jangan dicocok-cocokkan apa namanya? Oh, Musa menikah, yang ono juga menikah. Itu bukan tafsiran, bukan telaah, tapi itu klaim. Tidak ada sesuatu yang spesial di situ atau perbedaan yang sungguh mencolok, itu biasa saja. Apalagi misalnya dikatakan begini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya. Oke. Dia akan mengucapkan firman-firman dari mulutnya, kata-kata yang diperintahkan oleh Allah Bapa. Siapa lagi kalau bukan Yesus? Makanya dalam iman kita meyakini Yesus itu adalah sungguh ilahi dan sungguh manusia. Dalam kemanusiaannya, dia menggenapi hal ini. Bukan dari Bani Ismail yang dikatakan itu, tapi dari Bani Israel. Anaknya Ishak bernama Yakub. Yakub punya anak 12. Dari antara 12 itu, anaknya Ismail beda lagi. Belum tentu itu juga dari Bani Ismail kalau ditelusuri. Karena Ismail itu dia pergi ke daerah Mesir dan menikah dengan perempuan Mesir, bukan perempuan Arab. Ya, silakan saja diteliti. Oke. Ya. Oke, ya. Jadi saya lanjutkan lagi di sini. Oke. Dikatakan begini. Oke, menaruh firmanku dalam mulutnya. Siapa yang mengucapkan firman Tuhan dari mulutnya selain Yesus? Ya. Oke.
Makanya kepada Musa, ya, Tuhan mengatakan, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak ada yang lain." Karena apa yang dimaksud itu dari keturunan dari Ishak, Yakub, bukan dari keturunan lain. Oke. Nah, dikatakan orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Oke. Seperti apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu. Dikatakan siapa yang tidak mendengarkan dia, orang itu berada di bawah hukuman. Ya. Oke. Sangat jelas ya. Nah, lalu kita masuk ke bagian tafsiran. Oke, bagian tafsiran. Karena kita sudah sampai di ayat yang mereka ambil, yaitu ayat 18. Bagi teman-teman yang bergabung, saya selesaikan dulu ya. Oke. Nah, pertama-tama ya Bapak Ibu, kita melihat ya, ada satu satu tulisan yang bisa dikatakan sangat bagus untuk kita perhatikan ya, yaitu misalnya apakah benar ya dikatakan bahwa di dalam Ulangan 18 itu ada nubuatan seorang nabi. Nah, mari kita lihat misalnya penjabaran dari Catholic Answer. Ya, kita lihat ya, ada satu orang yang memberi jawaban. Kita baca. Oke, saya besarkan dulu Bapak Ibu, supaya yang berbahasa Inggris juga bisa menikmati ini pembahasan kita. Di sini ada audionya sebenarnya, tapi tidak masalah. Oke, kita lihat di judulnya dulu. Dikatakan, apakah Alkitab menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad?